Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan, kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Dewi Hapsari, salah satu dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Syariah 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode Student Centered Learning. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Akuntansi Syariah 1 memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 4 di Prodi Akuntansi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Akuntansi Syariah 1 bertujuan untuk mengenalkan tentang kerangka dasar, penyusunan, dan penyajian akuntansi syariah, serta melihat implikasinya terhadap persamaan dasar akuntansi syariah. Lebih lanjut, mata kuliah ini juga mencakup tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi-transaksi keuangan yang berdasarkan pada akad-akad tijaroh yang berbasis bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian akuntansi syariah yang dimulai dari persamaan dasar akuntansi syariah sampai pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi-transaksi keuangan yang berdasarkan pada akad-akad tijaroh yang berbasis bagi hasil jual beli dan sewa menyewa. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti mahasiswa mampu menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan, mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan transaksi keuangan syariah berbasis akad jual beli sesuai dengan SAK syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendefinisikan, mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan transaksi keuangan syariah berbasis akad bagi hasil dan sewa menyewa sesuai dengan SAK syariah. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku teks akuntansi syariah di Indonesia dengan penulis Nur Hayati dan Wasilah tahun 2020. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul akuntansi syariah yang telah disusun oleh dosen akuntansi syariah. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronis dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain-lain, maupun saat di luar kelas saat dilaksanakannya praktikum. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif atau teamwork. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain-lain. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara, yakni tugas mingguan, kuis, tugas presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembelajaran mata kuliah Akuntansi Syariah 1 dilaksanakan selama kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali assessment. Adapun bobot penilaian tugas mingguan sebesar 15%,
kuis 20%, tugas presentasi 15%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Akuntansi Syariah 1. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas pada pertemuan 12. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman dalam keadaan sehat sehingga bisa datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan Akuntansi Syariah 1 pada pagi hari ini. Baik teman-teman, untuk minggu ini kita akan membahas terkait akuntansi musyarakah, di mana akad musyarakah ini adalah salah satu dari akad kerjasama yang ada pada transaksi syariah, begitu ya. Sebelumnya minggu lalu kita telah membahas akad kerjasama lainnya, yaitu akad mudharabah. Ada yang masih ingat apa itu akad mudharabah? Ayo silakan Mbak Syahria. Akad mudharabah itu adalah akad kerjasama usaha di mana antara pihak pertama dan pihak kedua. Yang pertama ini sebagai pengelola dana atau sumber mal, terus pihak kedua ini sebagai benar bu. Iya, apa-apa, dilanjutkan. Pihak pertama ini sebagai pemilik dana atau sumber mal, terus pihak keduanya ini sebagai pengelola dana. Nah nanti pembagian keuntungannya ini dibagi sesuai dengan kesepakatannya gitu. Ya, betul ya. Jadi akad mudharabah itu akad kerjasama yang telah kita bahas minggu lalu, di mana kerjasamanya antara sohibul mal dan mudharib, gitu ya teman-teman. Terkait keuntungan disesuaikan dengan nisbah keuntungan di awal kontrak, dan kalau kerugian akan dibagi, untuk kerugian diserahkan kepada pemilik modal jika tidak ada kelalaian dari pengelola. Itu akad mudharabah. Kemudian akad mudharabah kemarin kita bahas ada jenisnya, gitu ya teman-teman, karena itu akan dibedakan dengan jenis di akad musyarakah. Untuk jenis akad mudharabah ada yang masih ingat teman-teman? Oh yang salah siapa? Ada tiga, yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah, yang kedua ada muqayyad, dan yang terakhir ada musyarakah. Oke, ada tiga jenisnya, yaitu yang pertama adalah mudharabah mutlaqah, di mana kalau mutlaqah itu tidak diberi kalau mutlaqah itu diberi kebebasan, gitu ya. Jadi mudharib bebas mengelola dana dari sohibul mal, sedangkan kalau muqayyadah itu ada pembatasan, gitu. Jadi misal mudharib hanya boleh mengelola dana di sektor pertanian, misal itu muqayyadah. Kemudian yang ketiga adalah musyarakah. Musyarakah di sini perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah ini temannya, gitu ya. Jadi di awal kontrak dia akadnya adalah akad mudharabah, kemudian di tengah kontrak mudharib atau pengelola ikut menyetorkan modal, sehingga modal ada pada kedua belah pihak, makanya namanya musyarakah. Betul sekali. Jadi akad mudharabah ini adalah akad yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, baik itu dalam produk penghimpunan dana ataupun penyetoran penghimpunan dana ataupun penyaluran dana, gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas di akuntansi musyarakah itu sendiri, di mana akuntansi musyarakah di sini adalah akad kerjasama juga. Kalau tadi mudharabah antara pengelola dan pemilik modal, kemudian kalau di musyarakah di sini adalah dia akan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana modalnya ini dari awal kontrak sudah dari kedua belah pihak, gitu ya teman-teman. Kalau mudharabah tadi modalnya hanya pada salah satu pihak, yaitu sohibul mal, sedangkan kalau di musyarakah modalnya ada pada kedua belah pihak, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal kontrak, dan kalau kerugian itu dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal dari masing-masing pihak, begitu. Sehingga tentunya kedua akad ini memiliki perbedaan, gitu. Mudharabah dia modalnya hanya ada pada salah satu pihak, sedangkan kalau musyarakah ada pada kedua belah pihak, gitu. Kemudian kita masuk ke skema akad musyarakah. Jadi kurang lebih gambarannya untuk akad musyarakah seperti yang ada pada di layar, teman-teman. Di mana di sini ada mitra aktif. Nah, sebutannya juga berbeda. Kalau misal tadi kita di akad mudharabah menggunakan istilah Arab ya teman-teman, sohibul mal, pemilik modal, dan mudharib pengelola. Maka kalau di
akad musyarakah ini istilahnya adalah pelakunya dengan sebutan mitra pasif dan mitra aktif begitu. Mitra pasif ini kalau dalam skema ini dicontohkan mungkin ini bank syariah gitu ya teman-teman. Jadi mitra pasifnya bank syariah, mitra aktifnya adalah nasabah begitu. Kedua mitra bekerja sama untuk suatu usaha, ini ada usaha. Kemudian jika ada keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah keuntungan. Kemudian jika terjadi kerugian maka dibagi sesuai dengan porsi modal. Begitu. Kemudian kewajiban melakukan pembukuan dilakukan oleh si mitra aktif gitu. Mitra aktif melakukan pembukuan, melaporkan kepada mitra pasif gitu, sehingga tidak ada manipulatif keuangan di sana. Biasanya di sini teman-teman, mitra aktif itu porsi modalnya lebih besar dibanding dengan mitra pasif, dikarenakan kalau contohnya di sini pada lembaga keuangan syariah, mitra pasifnya adalah perbankan gitu ya. Bank itu kan lembaga jasa keuangan, sehingga yang memberikan porsi modal lebih besar dibanding mitra aktif yaitu nasabah. Kemudian kita masuk ke karakteristik akad musyarakah gitu. Karakteristik akad musyarakah berdasarkan pengertian dari skema tadi yang sudah dijelaskan di slide awal, maka bisa disimpulkan bahwa karakteristik akad musyarakah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu setiap mitra harus memberikan kontribusi modal gitu. Baik itu misal tidak cukup besar ya teman-teman, karena modal itu kan pemiliknya masing-masing gitu ya. Misal nasabah kok punyanya modal hanya misal 5 juta, ya berarti itu kontribusi modal nasabah sebesar 5 juta. Jadi tidak harus dalam bentuk jumlah yang besar, tapi menurut kepemilikan masing-masing mitra. Kemudian yang kedua, modal kerja di sini bisa disetorkan baik berupa aset kas ataupun non kas. Kalau kas berarti berupa uang tunai gitu ya teman-teman. Otomatis kalau dalam skema tadi perbankan ngasih modalnya berupa apa? Uang tunai, karena bank kan lembaga jasa keuangan ya teman-teman. Sehingga dia menyerahkan modalnya adalah berupa uang tunai. Kemudian untuk mitra aktifnya nasabah, nah, misal nasabah di sini tidak ada uang tunai, adanya aset non kas berupa mesin, peralatan, kendaraan mungkin yang digunakan untuk usaha, maka diakuinya sebagai aset non kas. Jadi bisa modal berupa kas ataupun non kas. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah jika harus mengalami keuntungan, maka keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah yang ditetapkan di awal kontrak gitu ya teman-teman. Nisbah ini harus ditetapkan di awal kontrak dikarenakan usaha itu kita tidak tahu gitu kedepannya apakah untung atau rugi. Sehingga kalau ditetapkan di awal itu akan adil untuk kedua belah pihak gitu. Jadi misal di awal sudah ditetapkan nisbahnya 60 untuk mitra pasif, 40 untuk mitra aktif, maka sampai berakhirnya kontrak nisbah akan sebesar itu. Berapapun itu keuntungannya, berarti harus dibagi sesuai dengan nisbah keuntungan yang telah ditetapkan di awal kontrak. Kemudian sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal seperti pada skema di sebelum slide ini tadi teman-teman. Kalau ada rugi dibagi berdasarkan porsi modal. Porsi modal mitra aktif tadi misal 70% atau 80% karena yang punya dana gitu ya mitra aktif. Kemudian mitra pasifnya misal 20%. Jadi kalau ada kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi modal. Misal kerugiannya 100 juta di usahanya, maka bagiannya mitra pasif sebesar 100 juta dikali porsi modalnya 80%, misal 80 juta. Kemudian untuk mitra aktifnya berarti 100 juta dikali porsi modalnya misal di awal 20%, maka bagian mitra aktifnya adalah 20 juta. Begitu. Antara nisbah bagi hasil sama porsi modal di sini bisa sama atau bisa beda ya teman-teman. Jadi dan itu perhitungannya jangan sampai keliru gitu. Kalau dia untung berarti berdasarkan nisbah keuntungan, kalau dia rugi berarti persentasenya persentase porsi modal gitu. Jangan sampai kebalik menghitung antara nisbah untung dan porsi modal gitu. Kemudian selanjutnya di sini jenis-jenis akad musyarakah. Kalau tadi disampaikan Mas Dafa bahwa akad mudharabah itu ada 3 gitu tadi ya teman-teman. Sedangkan di sini kalau pembagian akad musyarakah dijelaskan ada 2, yaitu ada musyarakah permanen dan musyarakah menurun gitu. Ada musyarakah permanen di sini adalah akad musyarakah di mana bagian setiap mitra itu tetap dari awal kontrak sampai akhir kontrak itu modalnya mitra akan tetap gitu.
Jadi di awal mitra pasif modalnya 80%, maka dari awal sampai akhir kontrak akan tetap modalnya. Sedangkan kalau untuk mitra aktif tadi di awal 20%, maka dari awal kontrak sampai akhir kontrak modalnya tetap 20%. Itu permanen. Permanen itu kan tetap ya teman-teman. Lawannya yaitu temporary atau temporary. Nah, sedangkan di sini untuk jenis akad musyarakah yang kedua yaitu musyarakah menurun atau istilah Arabnya adalah mutanakisah gitu. Mutanakisah menurun. Apanya yang turun? Apanya yang turun, Mas Rudi? Porsi modalnya gitu ya. Jadi biar ngetes nggak ngantuk gitu ya teman-teman, biar fokus semua ke depan. Yang turun adalah porsi modalnya. Jadi salah satu mitra porsi modal akan turun, maka dari itu namanya musyarakah menurun gitu. Jadi misal seperti tadi, kalau di permanen tadi porsi modalnya tetap, sedangkan kalau di musyarakah menurun porsi modalnya menurun. Ada yang tahu misal contoh musyarakah menurun? Silakan Mbak Dia. Contoh saya membeli rumah 500 juta tapi saya tidak memiliki modal yang cukup. Jadi saya minta bantuan bank untuk membantu saya membeli rumah tersebut. Jadi sesuai perjanjian awal saya dapat 20% dan sisanya 80%-nya bank. Terus di setiap bulannya saya harus membayar sewa rumah dan aset kepemilikan bank. Tapi di saat yang sama saya juga harus mencicil ke bank untuk membeli porsi kepemilikan bank. Jadi nanti pada akhirnya saya akan 100% rumah itu akan menjadi milik saya. Jadi porsi banknya turun, sedangkan porsi modal nasabahnya naik gitu ya teman-teman. Di akhir kontrak sesuai dengan pengertiannya bahwa di akhir kontrak itu usaha atau aset yang diinginkan itu menjadi salah satu milik mitra gitu. Yang awalnya porsi bank 80%, porsi nasabah 20%, maka seiring berjalannya waktu porsi bank dari 80 turun menjadi sampai ke 0, kemudian porsi mitra aktif yang awalnya 20% menjadi 100%, sehingga kalau digambarkan usahanya akan menjadi milik si nasabah gitu ya teman-teman. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Di sini ada mitra pasif, kemudian porsi modalnya 80%, di sini mitra aktif. Dalam hal ini nasabah ya teman-teman. Kemudian mitra aktifnya bank syariah 20%, kemudian di sini misal usaha gitu. Ada usaha yang dikelola oleh kedua belah mitra. Kemudian di perjalannya waktu, seiring berjalannya waktu menurun itu porsi modal salah satu mitra. Jadi mitra pasif porsi modalnya turun menjadi 70%, 60% sampai dengan 0%. Kalau 0% gimana? Maka usaha ini menjadi milik 100% yang memiliki modal 100% gitu. Jadi mitra aktifnya modalnya naik, kemudian mitra pasifnya modalnya turun. Naiknya kenapa? Karena tiap bulannya mitra aktif ini ibaratnya adalah membeli porsinya si mitra pasif gitu. Jadi porsinya akan berubah gitu. Salah satu mitra memiliki porsi 100%, salah satu mitra lainnya porsinya menjadi 0%, sehingga usahanya menjadi milik salah satu mitra. Terus sekali, terima kasih Mbak Ida. Kemudian kita lanjutkan ke di sini berakhirnya akad musyarakah gitu. Berakhirnya akad musyarakah di sini dijelaskan ada 4 kondisi teman-teman. Yang pertama itu adalah salah satu mitra mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka akad musyarakah akan berakhir. Ini tidak berlaku untuk akad musyarakah saja, tapi akad transaksi syariah yang lainnya juga memiliki ketentuan yang sama. Jika salah satu mitra mengundurkan diri, meninggal dunia atau hilang akal, maka akadnya akan berakhir. Kemudian yang kedua adalah berakhir masa waktu yang telah ditentukan. Otomatis kalau kontraknya selesai, kita dalam waktu misal 10 tahun gitu ya, akad musyarakah 10 tahun. Maka di tahun ke-10 otomatis berakhir akad gitu ya, atau selesai kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah modal sudah habis atau tidak ada lagi. Maka akad musyarakah bisa berakhir kalau misal salah satu modal telah habis gitu. Dan yang keempat adalah salah satu mitra menghentikan kontrak di tengah jalan, misal ternyata usahanya dikiranya tidak sesuai dengan ideologi gitu ya teman-teman, sehingga tidak sah untuk melanjutkan usahanya, maka
bisa saja atas kesepakatan kedua belah pihak bisa dihentikan di tengah jalan. Itu berakhirnya masa kontrak. Coba teman-teman boleh tadi seperti yang sudah saya sampaikan ada musyarakah dan mudharabah, betul ya teman-teman. Perbedaannya apa tuh kira-kira akad mudharabah dan musyarakah? Silakan Mas Idi. Nah, dari perbedaan akad mudharabah dan musyarakah, yang pertama itu dari pelakunya. Nah, pelaku dari akad mudharabah itu ada dua, yang pertama itu shurikul mal dan mudarib. Sedangkan di musyarakah itu anggotanya itu memang mitra dan mitra aktif dan mitra pasif. Terus dari kerugiannya di mudharabah itu kerugian ditanggung penuh oleh pemilik modal atau shurikul mal. Sedangkan mudarib itu tidak menanggung kerugian kecuali atas kelalaian atau kecelakaan sendiri. Terus dari musyarakah kerugiannya itu ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nah, persamaannya keduanya itu menggunakan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Ya, betul sekali. Jadi memang kedua akad ini temenan gitu ya teman-teman, sama-sama akad kerjasama tapi ada perbedaannya. Salah satunya adalah dari pelaku dan dari kondisi kerugian. Kemudian persamaannya apa? Sama-sama menetapkan nisbah bagi hasil di awal kontrak, gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan sekarang ke pencatatannya teman-teman. Di mana kalau ada transaksi musyarakah setelah kita mengetahui karakteristik, kemudian syarat, ketentuan, berakhirnya kapan, maka kita lanjut ke pengakuan pengukuran akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif tadi bisa dia bank syariah, mitra aktifnya adalah nasabah, gitu ya teman-teman. Dari skema yang ditampilkan di layar, di sini dijelaskan bahwa ada kondisi gitu ya teman-teman, mitra aktifnya itu lebih dari satu gitu. Jadi kalau tadi di skema yang awal pelakunya hanya dua, ada mitra aktif dan mitra pasif, maka di skema untuk pencatatan mitra aktif dan mitra pasif bisa saja ada kondisi penambahan mitra aktif lainnya. Mitra aktif lainnya ini adalah pihak lain gitu ya teman-teman. Dimana apa? Mitra aktif ini dia hanya mengelola saja. Gitu. Jadi ada mitra aktif selaku penyetor modal, mitra pasif selaku penyetor modal, kemudian ada mitra aktif yang mengelola. Jadi dia ada pihak lainnya. Maka dari itu kalau ada tiga pelaku gitu ya teman-teman, ada tiga pelaku, otomatis ketika dia mengalami keuntungan akan dibagi oleh ketiga pelaku ini. Begitu. Jadi kalau tadi nisbah keuntungan disepakati oleh penyetor modal ini ya teman-teman, ada mitra aktif dan mitra pasif, maka ketika untung itu akan dibagi lagi gitu karena ada pelaku lainnya. Jadi contohnya, untuk contoh mudahnya, misal untungnya 100 juta gitu ya teman-teman. Sebelum melakukan usaha, mitra aktif sebagai pengelola dia akan menyebutkan keuntungan yang dia peroleh itu berapa dengan menyampaikan ke kedua mitra sebelumnya. Jadi misal si pengelola ini nanti kalau untung saya minta bagian 30%, misal seperti itu. Otomatis bagian untuk mitra aktif dan mitra pasif untungnya sudah tidak 100 ya teman-teman. Karena yang 30 sudah untuk bagian mitra aktif lainnya. Sisanya berapa? 70%. 70% untuk mitra aktif dan mitra pasif si pemilik modal. Begitu. Jadi kalau ada kondisi seperti ini maka keuntungannya harus dibagi 3. Kalau rugi gimana? Ruginya tetap. Rugi itu berdasarkan porsi modal. Mitra aktif di sini dia hanya mengelola, tidak tidak bagian setor modal, sehingga dia tidak menanggung rugi karena hanya mengelola. Yang menanggung kerugian siapa? Yang memiliki modal, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada pencatatan untuk akuntansi mitra aktif atau pasif sebagai pemilik modal gitu. Jadi di sini dijelaskan ketika akad belum terjadi, jika dikeluarkan biaya maka diakui sebagai beban akad musyarakah gitu. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad musyarakah. Jadi belum akad tapi sudah ada biaya yang dikeluarkan, maka diakui sebagai beban. Salah satu beban contohnya adalah diakui uang muka akad gitu. Jadi untuk pemilik modal mengakui debit uang akad, kemudian kreditnya kas. Karena dia mengeluarkan kas untuk uang akad gitu ya, uang muka, uang muka. Maka
kasnya membeli modal berkurang di kredit, kemudian debitnya uang muka akar. Baik teman-teman, untuk mempertajam lagi pemahaman teman-teman terkait transaksi atau pencatatan musyarakah, ini ada latihan soal untuk menjurnal gitu ya. Menjurnal tadi berarti saat pengelola menjurnal untuk pengakuan awal aset yang telah disetorkan, maka pengelola tadi menjurnal sebesar apa, Mbak Siti Azizah? Sama dengan juga. Iya, dana syakat temporer di sebelah kredit, sedangkan kasnya di debit kas atau aset non kas gitu ya. Kemudian untuk sisi pemilik dana yaitu perusahaan mitra dan bank syariah, dia menjurnal sebesar apa, Mas Udin? Untuk penyerahan aset non kasnya itu investasi musyarakah aset non kas di debit, kemudian kreditnya aset non kas di kredit. Oh betul, jadi aset non kasnya tadi berupa apa gitu ya. Maka ada perbedaan pencatatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kurang lebih seperti itu untuk kasus akuntansi musyarakah yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, untuk materi hari ini selesai sampai latihan soal yang sudah kita bahas dan diskusikan. Sekiranya cukup sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada kuliah pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan untuk membahas materi selanjutnya sesuai dengan silabus yang telah kita bahas di pertemuan pertama. Saya cukupkan, mari kita tutup perkuliahan pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.